Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Apa judulnya? Pengertian. Aku kami di sini akan mempresentasikan tugas presentasi ekonomi kreatif yang berisi pengertian dan ciri-ciri benda konsumsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arka. Nama saya Gasania. Nama saya Putri. Nama saya Syafa. Nama saya Keira. Nama saya Fabian. Nama saya Yolbi. Nama saya Davian. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian, yang ketiga perbedaan, yang keempat tantangan, yang kelima statistik, yang keenam kesimpulan. Jadi aku akan membacakan pendahuluannya, yaitu di era globalisasi dan teknologi modern seperti sekarang itu, yang pasti ekonomi itu nggak kepatokannya cuman dengan cara tradisional doang gitu. Bisa aja kita menggunakan produk secara non fisik gitu, bukan cuman fisik doang, karena teknologinya sudah berkembang. Sebaliknya, ekonomi kreatif juga udah muncul sebagai kekuatan utama dari perekonomian secara global, dan juga bisa mengintegrasikan kreativitas, inovasi, dan juga keahlian dalam menciptakan nilai-nilai suatu barang dalam ekonomi dengan nilai yang tinggi secara signifikan. Soal pengertian, kira-kira. Selanjutnya ada pengertian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi di bidang kreatif, keahlian, dan inovasi, mencakup berbagai industri seperti seni, desain, film, musik, periklanan, arsitektur, dan teknologi informasi. Ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun identitas budaya suatu masyarakat dan meningkatkan daya tarik kota serta wilayah. Sekarang ada perbedaan ekonomi kreatif Dan pertama ada ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu menekankan pada penggunaan nilai kreativitas, inovasi, dan juga seninya sebagai sumber nilai ekonomi. Terus ekonomi kreatif ini berfokus pada pada produksi barang, distribusi barang, dan layanannya yang menggunakan nilai estetika, budaya, dan nilai intelektualnya yang tinggi. Sedangkan ekonomi konvensional biasanya lebih merujuk kepada ekonomi yang tradisional dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama terkait dengan produksi dan distribusi barang, dan juga layanan konvensional seperti manufaktur, pertanian, dan juga jasa keuangan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangannya ada 4. Yang satu, kesulitan untuk memasarkan secara global karena kurangnya jaringan dan sumber daya. Dan 2, kurangnya infrastruktur yang mendukung seperti ruang kerja bersama. 3, kesulitan mendapatkan dana dalam mengembangkan industri kreatif. 4, ancaman terhadap pencurian atau penyalahgunaan karya kreatif tanpa izin. Kemudian di sini ada diagram batang mengenai produk domestik bruto atau PDB ekonomi yang muncul dari ide maupun gagasan kreatif telah mencapai 1.000 triliun pada 2017, meningkat dari tahun sebelumnya 922,59 triliun. Hingga akhir 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai 1.105 triliun dan kembali meningkat menjadi 1.211 triliun pada 2019.
Terakhir di sini aku akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dalam ekonomi kreatif kita telah melihat bukan hanya sekadar sektor ekonomi tetapi juga sebuah ekosistem yang dipenuhi dengan potensi dan tantangan. Meskipun dihadapkan dengan berbagai hambatan, kita juga menyaksikan kekuatan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan industri ini. Oke, makasih teman-teman udah ngedengerin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak mau bertanya? Nanya mau? Oi, Iki mau bertanya. Oh, Rizky mau bertanya, boleh Ki? Mau? Mau bertanya? Bertanya Boleh? apa? Kreatif. Mananya? Manfaatnya. Ya. Jadi manfaatnya itu kan kalau ekonomi yang lain mah nggak ada kayak apa seninya ya, kayak nggak seni sama nilai estetikanya. Kalau ekonomi kreatif mah kayak menekankan nilai seni, budaya sama kreativitasnya dalam kayak membuat produksi barangnya sama distribusi barangnya. Terjawab Ki? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kita tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.